Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Sudah sekian lama kita tidak beribadah secara berjemaat, secara ramai-ramai. Oleh karena keadaan kita terpaksa beribadah secara maya, secara online. Walau bagaimanapun doa kami agar Tuhan memelihara saudara-saudari, agar saudara-saudari tetap sehat dan diperteguhkan di dalam iman percaya kita bersama. Musim PKP ini banyak membuat saya berpikir tentang banyak hal, tentang banyak perkara yang kita pandang selama ini dengan sikap bersahaja. Satu daripadanya adalah pertemuan ibadah. Sementara kita menanti masa di mana umat-umat Tuhan akan dapat berkumpul kembali beribadah secara berjemaat di gedung gereja, saya memikir bagaimana kalau umat Tuhan, umat Kristen sudah menjadi leka, sudah menjadi sangat selesa untuk beribadah secara maya, secara online. Saudara-saudari, saya tidak tahu kamu, tetapi saya secara pribadi, saya perlu berhubung dengan umat Tuhan. Saya perlu bergaul dengan umat Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, gereja Tuhan adalah kedua-duanya. Secara maya, secara pribadi, dan juga secara berjemaat. Dalam bulan-bulan terakhir ini kita terpaksa mengetepikan seketika ibadah secara berjemaat, secara berkelompok, secara ramai-ramai, dan harus beribadah secara maya. Dengan doa dan harapan yang tinggi, kita akan kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama secara ramai-ramai, sepenuhnya mewujudkan identiti kita yang sebenarnya, panggilan kita sebagai gereja Tuhan. Pertemuan-pertemuan ibadah adalah salah satu aspek asasi ataupun aspek utama gereja Kristus. Mari membaca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 hingga kepada ayat yang ke-42. Ini adalah merupakan sejarah permulaannya gereja. Ayat yang ke-14 dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua mengatakan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan ayat yang ke-42 ini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara-saudari yang saya kasihi, satu kerisauan saya sejak bermulanya PKP ini adalah pengertian tentang seperti apa gereja itu seharusnya. Sekurang-kurangnya dalam pokok-pokok utamanya yang menyangkut keluarga. Saya sedang berbicara kepada jemaat kita, BMBC khususnya, dan juga orang-orang percaya umumnya. Secara tepat saya merujuk kepada anggapan orang bahwa menjadi orang Kristen itu berarti cukup untuk hanya datang beribadah sekali seminggu ataupun log masuk mana-mana kebaktian raya online, nyanyikan beberapa buah nyanyian, kemudian berdoa, dengan dengar khotbah, itu pun khotbah pilihan sendiri. Bagi mereka itu sudah mencukupi. Sungguh sangat menyedihkan karena ada orang yang beranggapan bahwa tiada maknanya untuk beribadah secara berjemaat, secara ramai-ramai pada setiap hari Ahad. Karena menurut mereka seseorang itu boleh pilih mana-mana kebaktian online. Saudara-saudari yang saya kasihi, ingat, saya tidak menentang kebaktian online. Tidak sama sekali.
tetapi itu ada tempatnya. Dan ada juga yang berpendapat bahwa gereja masa depan haruslah secara maya, gereja secara online. Mereka beranggapan jika tidak secara maya, gereja itu akan mati. Apakah itu benar, saudara-saudari? Tidak sama sekali. Pendapat itu sangat-sangat tersasar dari makna identiti kita sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Kristus. Pendapat itu ataupun pandangan itu sangat salah sehubung dengan identiti kita sebagai orang Kristen, sebagai bagian daripada tubuh Kristus, karena tubuh Kristus tidak terpecah-pecah. Sebagai umat Tuhan, sebagai keluarga Tuhan. Gereja Tuhan tidak semestinya secara maya ataupun secara online. Gereja Tuhan bukanlah perkumpulan orang-orang secara maya. Adapun kita pada masa ini terpaksa beribadah secara maya ataupun secara online, itu adalah karena keadaan terpaksa. Karena virus yang sedang menular. Jika nanti kita dapat berkumpul tanpa sekatan, kita harus bersyukur dan kita perlu menghargainya. Jangan lagi bersikap bersahaja terhadap pertemuan-pertemuan ibadah. Kita perlu menyambut setiap kesempatan untuk menjadi gereja yang menurut Alkitab. Untuk berkumpul bersama-sama, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul bersama-sama, dan dalam persekutuan, memecah roti yang juga kita kenal sebagai perjamuan kudus, berdoa, menyembah Tuhan, menyanyi bersama-sama secara ramai-ramai. Saudara-saudari yang saya kasihi, jangan sampai kita menjadi puas hati dan terbawa-bawa dengan anggapan bahwa gereja itu haruslah secara maya, beribadah secara online. Jangan membiar penyesuaian sementara ini yang dipaksakan atas kita ini merampas kebenaran dan amalan gereja untuk beribadah mengikut cara Tuhan daripada kita. Terutamanya ciri sebenar gereja Tuhan, tubuh Kristus, perkumpulan keluarga Tuhan. Sementara kita terpaksa beribadah secara maya, masih banyak hal yang boleh kita lakukan dalam mewujudkan identiti kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap tekun bersekutu dengan Tuhan setiap hari dalam doa, berdiam diri di hadirat-Nya secara pribadi, dan tekun dalam memuji menyembah Tuhan, tekun membaca, mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Sementara kita harus beribadah secara maya, mari kita saling mendoa, mendorong dengan cara-cara yang boleh, terutamanya melalui gadget-gadget yang ada. Pakai itu untuk mendorong orang lain, terutamanya anggota gereja kita, anggota gereja lokal kita. Mari kita tekun mendoakan negara, dunia, dan juga keadaan semasa. Mari kita juga tekun menjadi berkat dalam mana-mana cara yang Tuhan buka, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk seketika waktu kita harus beribadah secara maya. Mari kita membaca daripada Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-24 yang juga berbicara tentang pentingnya ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah.
dari Ibrani 10 ayat yang ke-24. Kita sebenarnya boleh membaca dari ayat yang ke-19 sampai ke penghujung ayat itu, tetapi fokus kita daripada ayat yang ke-24 hingga pada ayat yang ke-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Perhatikan ayat yang ke-22. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Penulis Ibrani di sini menitik beratkan pentingnya umat Tuhan untuk berusaha untuk berkumpul bersama-sama, beribadah. Saya mengatakan berusaha untuk berkumpul bersama-sama, untuk beribadah, karena kata lawan yang digunakan oleh penulis, yang dipakaikan oleh penulis kitab Ibrani ini, dia mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata lain maksudnya ini adalah marilah kita berusaha untuk hadir dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Ayat ini merupakan satu amaran, saudara-saudari, terhadap kegemaran untuk menjauhkan diri daripada pertemuan-pertemuan ibadah, dari perkumpulan umat-umat Tuhan, dari kebaktian. Kita perlu memberi perhatian, berusaha mengamalkan sikap sungguh-sungguh untuk berkumpul bersama-sama. Penulis Ibrani menyatakan beberapa alasan mengapa umat Tuhan perlu berkumpul beribadah bersama, yaitu untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain, untuk menasihati satu dengan yang lain, untuk saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik, untuk saling menasihati satu dengan yang lain agar tetap giat dalam iman menjelang hari Tuhan yang sedang mendekat. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, rencana Tuhan untuk gerejanya adalah untuk menjadi berkat, untuk saling mendorong, menasihati, menguatkan, mendoakan. Saudara-saudari yang saya kasihi, prinsip hidup saling mendorong satu dengan yang lain, saling dengan satu yang lain, ini berulang kali diajarkan di dalam Alkitab. Ini adalah prinsip kehidupan orang Kristen, untuk saling begini-begini, untuk saling mendorong, untuk saling menasihati satu dengan yang lain. Prinsip hidup ini hanya dapat kita lakukan dengan sebaiknya, dapat kita lakukan dengan cara yang terbaik dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dalam perkumpulan umat Tuhan. Dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita memiliki kesempatan terbaik, kesempatan terbesar untuk memberkati satu dengan yang lain. Menarik untuk diperhatikan dalam bahagian ini, saudara-saudari, bahwa apa yang dititik beratkan oleh penulis kitab Ibrani adalah bukan apa yang kita perolehi, namun apa yang boleh kita sumbang kepada orang lain dan kepada gereja. Apa yang dititik beratkan bukan apa yang kita perolehi secara pribadi, tetapi apa yang boleh kita sumbangkan kepada orang lain, kepada gereja Tuhan. Tahukah kamu, saudara-saudari, bahwa kesetiaan kita, ketekunan kita untuk hadir saja boleh menggalakkan orang lain
untuk mendorong mereka dalam perjalanan iman mereka. Dan dengan tekun setia datang berkumpul, beribadah setiap Ahad juga menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudara-saudari, sebagai penutup, setelah semua ini pulih kembali, kiranya kita akan menjadi orang-orang yang lebih, yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita akan menjadi lebih saling menghargai. Kita tidak lagi bersikap bersahaja terhadap pertemuan-pertemuan ibadah. Setelah semuanya ini pulih kembali, kiranya kita akan lebih menghargai apa yang selama ini kita pandang dengan sikap bersahaja, seperti salaman, seperti perkumpulan keluarga Tuhan, seperti persekutuan dengan satu dengan yang lain. Setelah semuanya ini pulih kembali, kiranya kita menjadi orang-orang yang Tuhan inginkan, yaitu menjadi keluarga Kristus yang giat dalam pertemuan-pertemuan ibadah, giat saling melayani, yang memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk saling memberkati satu dengan yang lain, yang hidup dengan prinsip saling satu dengan yang lain. Setelah semuanya ini berakhir dan pulih, kiranya kita akan lebih merindukan persekutuan-persekutuan ibadah, bukan untuk diberkati semata-mata, tetapi untuk menjadi berkat. Setelah semuanya ini berakhir, kiranya kita akan lebih mengejar kebersamaan, mengejar beribadah bersama-sama, karena dengan cara itu kita dapat saling satu dengan yang lain. Terima kasih karena kesetiaan saudara-saudari selama ini bersama-sama beribadah bersama-sama. Dan kiranya kerinduan itu tidak berhenti setelah kita mengalami keadaan yang memaksa kita untuk beribadah secara maya. Tetapi biar kiranya keadaan ini mengajar kita untuk lebih menghargainya, lebih menghargai pertemuan-pertemuan, lebih menghargai dan mengejar pertemuan-pertemuan ibadah, karena itu adalah identiti kita yang sebenarnya. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami bersikap bersahaja terhadap pertemuan-pertemuan ibadah. Pada hari ini Bapa, biar kiranya kami menjadi umat-umat-Mu yang akan semakin merindukan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena di dalam pertemuan-pertemuan ibadah itu kami dapat saling satu dengan yang lain, mengamalkan prinsip yang Engkau ajarkan di dalam firman-Mu untuk saling satu dengan yang lain, di mana kami akan menjadi berkat, di mana kami akan mengejar untuk menjadi berkat lebih daripada diberkati. Ampuni kami kalau selama ini kami memandang rendah, kami memandang ataupun bersikap bersahaja terhadap pertemuan-pertemuan ibadah. Mari Bapa, di musim PKP ini, tanamkan kerinduan yang lebih mendalam terhadap pertemuan-pertemuan, terhadap persekutuan jemaat-jemaat-Mu, terutamanya terhadap Engkau. Karena apabila kami memiliki kerinduan yang mendalam kepada Engkau, kami akan merindukan hal-hal yang berkaitan hal-hal rohani. Itu termasuk pertemuan-pertemuan ibadah. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
pelihara mereka, beri mereka kesehatan yang baik, penuhi segala keperluan mereka, baik secara jasmani, kesehatan, lebih-lebih secara rohani. Terima kasih Bapa, di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.